Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bersyukur kepada Allah yang telah memperkenalkan dirinya melalui Asma'ul Husna, nama-nama yang indah dan sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita cara mencintai dan mengenal Allah dengan benar. Kita sampaikan uraian tentang nama-nama Allah. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari' dan Al-Musawwir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-A'raf 180, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Yang artinya, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Mereka akan diberi balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini mengajarkan bahawa mengenal nama-nama Allah adalah bentuk ibadah, bahkan menjadi jalan menuju takwa. Mari kita renungi 6 nama agung Allah berikut ini. Pertama, Al-Aziz yang Maha Perkasa. Allah berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir." Dan hanya milik Allah lah semua kekuasaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahawa Al-Aziz adalah zat yang tidak terkalahkan. Tidak ada makhluk yang bisa melawan kehendaknya. Maka orang bertakwa adalah orang yang menyandarkan kekuatannya kepada Allah, bukan kepada harta atau kekuasaan. Yang kedua, Al-Jabbar, yang maha memaksa dan memperbaiki. Disebutkan dalam Quran Al-Hasyr 23. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Imam Al-Ghazali, Allah menjelaskan bahawa Al-Jabbar berarti dia yang menundukkan segala sesuatu kepada kehendaknya dan juga yang menyembuhkan dan memperbaiki hati yang rusak. Jadi saat kita patah, hancur atau kehilangan harapan, kembalilah kepada Al-Jabbar karena hanya dia yang mampu menyembuhkan luka yang paling dalam. Yang ketiga, Al-Mutakabbir, yang maha megah dan sombong dengan hak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, diriwayatkan Muslim, "Keagungan adalah selendangku dan kesombongan adalah kainku. Barang siapa menyanyiku dalam salah satunya, maka aku akan lemparkan dia ke neraka." Maka kesombongan adalah hak Allah semata. Bila manusia sombong, berarti ia telah mengambil sifat yang hanya milik Tuhan. Ibnul Qayyim berkata, sifat sombong yang dimiliki manusia adalah kehinaan, sedangkan sifat sombong pada Allah adalah keagungan. Maka orang bertakwa akan rendah hati sebab ia tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Yang keempat, Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Dalam Quran Az-Zumar 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Imam At-Tabari menjelaskan bahawa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ilmu dan hikmah, bukan main-main. Orang yang bertakwa sadar bahawa dirinya diciptakan untuk misi besar. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Yang kelima, Al-Bari, yang maha mengadakan dan menyempurnakan ciptaan. Al-Bari disebutkan dalam Quran Al-Hasyr 24. Para ulama menjelaskan bahawa Al-Bari adalah Allah yang mengatur struktur penciptaan makhluk dengan teratur dan seimbang. Imam As-Sa'di berkata, Al-Bari adalah yang mengatur tiap bagian makhluk sesuai dengan kebutuhan dan hikmahnya. Maka orang yang bertakwa tidak protes kepada takdirnya. Ia yakin bahwa hidup ini diatur dengan ilmu dan cinta dari Allah.
Yang keenam, Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa. Dalam Quran Al-Infitar 6-8, Allah menegur manusia yang lupa siapa dirinya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalak, fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Hai manusia, apa yang telah memperdayakan terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu, menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja dia menyusunnya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini sebagai peringatan bahwa rupa, nasib, bahkan kedudukan kita telah Allah tentukan dengan sempurna. Orang yang bertakwa akan mensyukuri dirinya dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Sebab setiap manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna sesuai takdirnya. Penutup, takwa itu bukan hanya rasa takut, tapi juga pengenalan yang mendalam terhadap Allah. Maka semakin kita kenal Allah melalui Asmaul Husnanya, maka semakin kuatlah takwa dalam hati. Mari kita amalkan sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmizi. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, memahami dan mengamalkannya, maka ia akan masuk surga. Semoga kita semua menjadi hamba yang mengenal Allah dengan benar, mencintainya dengan dalam, dan hidup dalam naungan asma-Nya yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.